Assalamualaikum teman-teman. Kenalin nih, kami dari kelompok 5 teratologi akan menyampaikan video edukasi kami tentang agen teratogen. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 5. Anggota yang pertama yaitu Alfitra Ramadan, berikutnya Anggi Wahyu Rentiani, Aulia Ulfafiani, Indah Putriana, Miftahul Jannah, Mayrika Putri Wandala, Mustika Arfah, Mutiara Septiani, Surya Nelly Nadia, Feni Fajriati, dan terakhir adalah Wewe Alfarezi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu APT Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu elektif teratologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan video edukasi kami tentang agen teratogen. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja yuk kita simak video edukasi tentang agen teratogen yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 5. Check it out! Presentasi yang pertama itu mengenai latar belakang. Teratogenesis adalah pembentukan cacat bawaan. Kelainan ini sudah diketahui selama beberapa dasawarsa dan merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas pada bayi yang baru lahir. Setelah pembuahan, sel telur mengalami proliferasi sel, diferensiasi sel, dan organogenesis. Embrio kemudian melewati suatu metamorfosis dan periode perkembangan janin sebelum dilahirkan. Daftar dari teratogen yang diketahui dan dicurigai itu meliputi virus, termasuk tipe yang menyebabkan kasus penyakit campak Jerman, alkohol, dan beberapa obat termasuk aspirin. Oleh karena itu, hendaknya kita tahu apa saja yang bisa mengakibatkan teratogenesis itu, karena hal itu akan sangat berbahaya bagi anak yang akan dilahirkan. Teratogen adalah agen-agen kimiawi, fisik, dan biologik yang menyebabkan terjadinya anomali pertumbuhan dan perkembangan. Tanimura dalam Datu melaporkan bahwa dari seluruh anomali kongenital, 10%-nya itu disebabkan oleh faktor lingkungan, 20% oleh faktor keturunan, dan sisanya masih belum diketahui. Beberapa faktor lingkungan yang dapat menyebabkan cacat lahir itu antara lain penyakit infeksi dan non-infeksi yang menyerang ibu hamil, zat-zat kimia lingkungan dan obat-obatan, hormon, defisiensi nutrisi, radiasi, rokok, alkohol, obat narkotika, serta faktor mekanis. Baiklah, saya akan menjelaskan kategori senyawa menurut FDA. Dalam upaya mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan saat pemberian obat-obatan selama masa kehamilan, maka Australian Drug Evaluation Committee serta Food and Drug Administration dari USA telah membuat kategori resiko obat-obatan menjadi 5 kategori, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, kategori D, serta kategori X. Kategori-kategori tersebut menjelaskan tentang boleh atau tidak bolehnya obat-obatan tersebut digunakan selama masa kehamilan. Kategori-kategori ini menjelaskan terkait boleh atau tidak bolehnya suatu obat diberikan selama masa kehamilan. Kategori A, studi terkontrol pada wanita tidak memperlihatkan adanya resiko bagi janin pada trimester pertama kehamilan dan tidak ada bukti mengenai resiko pada trimester kedua dan ketiga. Contoh obat pada kategori A itu yaitu asam folat, nystatin vagina, pyridoxine, tiroxin NA, dan liotironin. Kemudian pada kategori B, studi pada reproduksi hewan percobaan tidak menunjukkan bukti bahwa obat berbahaya bagi janin. Tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil atau reproduksi hewan percobaan yang menunjukkan efek samping, di mana tidak ada penegasan tentang studi kontrol pada wanita saat trimester pertama dan tidak adanya bukti resiko janin pada trimester berikutnya. Contoh obat pada kategori B ini yaitu antibiotik seperti amoksisilin, eritromisin, bisokodil, terbutalin, metformin, hidroklortiazid, dan siklobenzaprid. Selanjutnya yaitu kategori B, di mana studi pada reproduksi hewan percobaan tidak menunjukkan bukti
mengetahui bahwa obat yang berbahaya pada janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil ataupun sistem reproduksi hewan percobaan yang menunjukkan efek samping, di mana tidak ada penegasan dengan studi kontrol pada wanita saat trimester pertama dan tidak ada bukti risiko janin pada trimester berikutnya. Untuk contoh obat kategori B ini yaitu antibiotika seperti amoxilin, eritromisin, bisokodil, terbutalin, metformin, hidroklortiazid, dan siklobenzaprin. Baiklah, selanjutnya yaitu kategori C. Studi pada hewan percobaan menunjukkan adanya efek samping pada janin dan tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat kategori ini hanya boleh diberikan kepada ibu hamil jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari resiko yang mungkin terjadi pada janin. Contoh obatnya yaitu ada asamifenamat, aspirin, klonidin, gabapentin, amlodipin, dan trazodone. Selanjutnya ada kategori D, di mana kategori D ini terbukti adanya resiko terhadap janin manusia, tapi manfaat penggunaan obat pada wanita hamil dapat dipertimbangkan. Misalnya terjadi situasi yang dapat mengancam jiwa ibu hamil, di mana obat lain tidak dapat digunakan atau tidak efektif. Contohnya ada karbamazepin, propylteorasil, losartan dan penitoin, serta anti kanker seperti doxorubicin dan kisplatin atau karbamazepin. Baiklah, kita masuk ke dalam kategori X. Studi pada hewan percobaan atau manusia telah menunjukkan adanya kelainan janin, abnormalitas atau terbukti berisiko terhadap janin. Risiko penggunaan obat pada wanita hamil jelas lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Obat kategori X merupakan kontraindikasi bagi wanita hamil. Nah, contoh dari kategori X sendiri adalah danazol, simvastatin, warfarin, methotrexate, dan rifavirin. Nah, kemudian obat-obat yang dapat dilaporkan menyebabkan cacat lahir berdasarkan sifat teratogeniknya. Obat dibagi dalam 3 golongan besar. Yang pertama adalah obat dengan sifat teratogenik pasti, yang kedua adalah obat dengan kecurigaan kuat bersifat teratogenik, kemudian yang ketiga adalah obat dugaan bersifat teratogenik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan obat dengan sifat teratogenik pasti. Yang pertama, thalidomid. Thalidomid ini adalah obat termasuk hipnotika yang tidak toksik dan juga bersifat anti-nausia atau anti-mual. Dalam tahun 1856 sampai 1961, obat ini pernah terkenal dan digunakan secara luas sebagai obat anti-emesis atau anti-muntah pada wanita hamil di Jerman Barat, Inggris, dan Australia. Setelah itu muncullah cacat bawaan berupa amelia total atau anggota badan tidak tumbuh, aplasia humerus, kelainan pada tulang lengan, aplasis radius, hipoplasia ulna, malformasi ibu jari, pertumbuhan yang tidak normal pada ibu jari, kemudian focomelia atau tangan dan kaki menempel langsung pada badan, dan meromelia atau pemendekan ukuran anggota badan. Baiklah, obat yang kedua adalah obat antitumor. Semua obat antitumor bersifat teratogenik karena jaringan embrional dalam beberapa hal mempunyai jaringan tumor. Kelainan bawaan yang dapat terjadi akibat pemakaian obat antitumor adalah cacat anggota, cacat pada sistem saraf pusat, celah langit-langit dan celah muka, kelainan organ dalam, dan lain-lain. Salah satu contoh obat antitumor adalah aminopterin, adalah antitumor pertama yang diketahui bersifat teratogenik. Dari semua obat antitumor tersebut, anti asam folat atau MTX atau methotrexate adalah obat memiliki kemampuan teratogenik yang paling kuat. Obat yang ketiga yaitu hormon. Kortison menyebabkan pengurangan air ketuban sehingga kepala selalu dalam sikap fleksi yang berlebihan. Akibatnya lidah akan jatuh ke arah palatum atau atap rongga mulut sehingga mengganggu fusi kedua tonjolan palatum kanan dan kiri. Hormon androgen dan progesterin dapat mengakibatkan virilisasi janin perempuan. Hormon tersebut antara lain adalah etisteron dan noretisteron yang biasanya digunakan untuk mempertahankan kehamilan pada abortus imminens atau kondisi pendarahan hebat yang memungkinkan ibu hamil mengalami keguguran dan kehilangan kandungannya. Dan pemakaian hormon estrogen dan progesteron dalam dosis kecil seperti pil kontrasepsi atau uji kehamilan juga mengakibatkan efek teratogenik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ada sodium valproat, di mana obat ini dikenal sebagai antikonvulsan
yang baru, di mana yang sekarang ini digunakan pada pengobatan epilepsi. Nah, ternyata memiliki resiko timbulnya spina bifida naik menjadi 1-2%. Itu kira-kira menjadi 10 kali insidensi spina bifida pada populasi normal. Nah, selanjutnya ada isotrietionin, di mana obat ini banyak digunakan dalam pengobatan sistik acne di Amerika Serikat. Nah, pada binatang ia terbukti memiliki efek teratogen. Pada wanita hamil, pendedahan terhadap obat ini biasanya mengakibatkan abortus, sedangkan pada bayi yang berhasil dilahirkan terjadi kelainan bawaan yang konsisten berupa kelainan telinga, hidrosefalus, dan cacat jantung yang ditemukan. Oke, selanjutnya nomor 2 itu ada obat dengan kecurigaan kuat bersifat teratogenik atau probable teratogen. Nah, contoh yang pertama ini ada antikonvulsan, di mana kelainan dari antikonvulsan ini berupa celah bibir, celah langit, retardasi mental, dan cacat rangka. Untuk jenis antikonvulsan yang dicurigai bersifat teratogenik ini ada Ventolin, Trimetadion, dan Carbamazepine. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu ada tembakau, itu contohnya ada rokok dan nikotin, di mana kelainan bawaan yang sering terjadi adalah kelainan jantung kongenital seperti teratologi velut dan patent ductus arteriosus, di mana merokok ini dapat menyebabkan timbulnya kelainan pada pembuluh darah, lalu menurunkan nafsu makan dan meninggikan saturasi dari karboksi hemoglobin dalam darah. Obat dengan kecurigaan kuat bersifat teratogen yang ketiga yaitu alkohol. Alkoholisme kronik dapat mengakibatkan kelainan janin seperti kelainan kepala, yaitu mikrosefili dan celah langit, lalu kelainan kardiovaskular, janin tumbuh lambat, dan retardasi mental. Diduga alkoholisme menyebabkan defisiensi nutrien pada ibu atau memang berefek toksik langsung pada jaringan embrio. Selanjutnya yaitu litium. Kelainan yang mungkin terjadi antara lain bengkok, spina bifida, meningokel, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu warfarin. Pembelian warfarin bila dibelikan dalam trimester pertama kehamilan, warfarin ini dapat menyebabkan kelainan rangka, muka, dan retardasi mental. Heparin adalah antikoagulan yang aman karena obat ini tidak dapat menembus plasenta. Materi selanjutnya yaitu obat dengan dugaan bersifat teratogenik atau possible teratogens. Yang pertama yaitu barbiturat. Pemberian barbiturat ini pada penderita epilepsi tanpa obat lain dalam trimester pertama kehamilan dapat menunjukkan adanya kenaikan insidensi kelainan kongenital yang berat. Efek samping yang terjadi biasanya berupa efek koagulasi yang mirip dengan defisiensi vitamin K yang dapat ditanggulangi dengan pemberian profilaksi vitamin K. Yang kedua yaitu sulfonamid. Pemberian sulfonamid ini dapat menyebabkan bilirubin terdesak dari ikatannya dalam protein. Bila diberikan pada akhir kehamilan, ia dapat menyebabkan iktarus yang hebat, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu antimalaria. Kinin dapat mengakibatkan abortus karena bersifat oktitosik atau memacu kontraksi uterus, atau karena sifat toksik yang langsung terhadap embrio. Selain itu, juga dapat menyebabkan kerusakan saraf ke-8. Lalu, klorokid juga dapat mengganggu histogenesis sistem saraf pusat, yaitu retina dan saraf ke-8, sehingga dapat menyebabkan kelainan mata atau tuli kongenital, terutama bila diberikan dalam trimester pertama kehamilan. Saya Mutiara Septiani dengan NIM 1801062 ingin melanjutkan pembahasan tentang obat dengan dugaan bersifat teratogenik. Contoh obat selanjutnya yaitu antidiabetika oral, di mana tolbutamid menyebabkan hipoglikemik yang hebat pada bayi yang dilahirkan, sehingga insulin tetap merupakan obat pilihan untuk diabetes dalam kehamilan. Selanjutnya yaitu LSD atau lysergic acid. LSD dapat menyebabkan kelainan bawaan 5-6 kali lebih besar
dibanding dugaan angka kelainan bawaan pada populasi umum. Titik tangkapnya adalah kerusakan pada kromosom dan terutama terjadi pada pemakaian LSD gelap. Selanjutnya itu anestetika. Anestetika yang paling umum yaitu ether. Dikatakan bahwa wanita yang bekerja di kamar operasi mendapat resiko abortus yang lebih besar. Demikian pula resiko melahirkan anak dengan kelainan kongenital adalah lebih besar. Selanjutnya, golongan antibiotika. Yang pertama, tetrasiklin. Pemberian tetrasiklin pada trimester pertama dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang, mikromelia, dan sindaktili. Pemberian tetrasiklin pada trimester kedua dapat menyebabkan perubahan warna kekuningan pada gigi susu, dan bila dilanjutkan sampai trimester ketiga, maka dapat menyebabkan kekuningan pada gigi yang bersifat permanen dan hipoplasia organ enamel. Selanjutnya yaitu aminoglikosida streptomycin dengan dosis 20-30 gram yang diberikan baik dalam trimester pertama maupun terakhir. Sudah dapat menyebabkan kerusakan pada saraf ke-8 janin dan organ labirin sehingga mengakibatkan tuli kongenital. Selanjutnya yaitu vaksin. Pemberian vaksinasi dalam trimester pertama meningkatkan resiko abortus. Resiko teratogenik belum dapat dibuktikan. Rubella adalah virus sangat potensial memberikan kelainan bawaan seperti katarak, kongenital, mikrosefali, dan kelainan jantung, sehingga vaksin rubella tidak boleh diberikan sepanjang kehamilan dan 2 bulan menjelang kehamilan. Agen teratogenik lain selain senyawa kimia itu ada agen-agen infeksi, agen fisik, serta defisiensi nutrisi. Yang pertama kita akan membahas mengenai agen-agen infeksi. Yang pertama itu ada varicella atau cacar air yang berupa demam, nyeri pada tubuh, kemudian diikuti dengan timbul ruam kecil kemerahan. Selanjutnya ada sitomegalovirus yang menyebabkan malformasi dan infeksi janin kronis yang berlangsung sampai lahir. Selanjutnya ada rubella atau campak Jerman yang mengakibatkan malformasi pada mata, telinga bagian dalam, serta cacat otak dan lain-lain. Selanjutnya ada virus herpes simplex, infeksi pada neonatus dan dapat menyebabkan kematian atau kecacatan bayi yang baru dilahirkan. Selanjutnya ada HIV, yaitu apabila tanpa pengobatan, seorang ibu hamil yang positif HIV berisiko sekitar 25-30% untuk menularkan virus pada anaknya selama kehamilan. Selanjutnya ada toksoplasmosis yang menimbulkan cacat kongenital dengan gejala yang menyebabkan hidrosefalus, keterbelakangan jiwa, chorioretinitis, mikroftalmos, dan cacat mata lainnya. Selain itu ada pula infeksi virus lainnya yang dapat menyebabkan malformasi yang terjadi setelah ibu mengalami infeksi campak, hepatitis, parotitis, poliomielitis, dan virus ECO. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musika Arfa dengan NIM 1801061 akan melanjutkan pemaparan terkait agen teratogenik selain senyawa kimia. Sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan terkait agen-agen infeksi. Berikutnya kita masuk pada agen-agen fisik. Salah satu contoh dari agen fisik ini adalah radiasi yang berasal dari sinar X. Radiasi ini dapat menyebabkan efek teratogen, misalnya mikrosefali spina bifida, cacat ekstremitas, palatoskisis atau cacat celah palatum, dan kebutaan. Pada janin manusia, belum diketahui dosis aman maksimum, namun pada embrio mencit, dapat terjadi kerusakan dengan dosis 5 radiasi. Adapun penelitian secara in vivo menjelaskan tentang pengaruh radiasi dengan dosis kecil pada mencit terbukti menyebabkan mutasi dan terjadi kelainan kongenital pada generasi berikutnya. Ada juga sejarah tentang tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki, di mana pada saat tragedi tersebut wanita hamil yang terbukti mengalami keguguran sebanyak 28% dan melahirkan anak yang mati 25%, serta mengalami kelainan susunan saraf pusat sebanyak 25%. Agen fisik yang terakhir yaitu defisiensi nutrisi atau disebut sebagai malnutrisi. Malnutrisi ini adalah kondisi ketika manusia tidak mendapatkan unsur pembangun tubuh seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit.
tubuh akan rentan terserang penyakit, terutama akibat kekurangan vitamin A atau isotrionin, yang mana vitamin A ini apabila di dalam tubuh dalam jumlah yang kurang akan menyebabkan hipoplasia mandibula, celah langit-langit, dan cacat jantung. Selain itu, apabila mengalami defisiensi asam valproat akan menyebabkan kelainan jantung dan cacat tuba neuralis. Demikianlah video edukasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.